Puji Dia. Allah Maha Kasih, berkat-Nya melimpah. Puji Dia. Allah Maha Kuasa, kasih-Nya melimpah. Puji Dia, kasih-Nya melimpah. Puji Dia. Baik, terima kasih. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih semuanya. Ya, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pemaparan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita semuanya. Namun terlebih dahulu kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini Engkau melayakkan kami kembali untuk datang bersama-sama Tuhan, memperhadapkan diri kami kepadamu ya Bapa, dan juga kepada kebenaran firman-Mu, supaya hati dan pikiran kami terus diterangi. Dengan demikian kami bisa membagikan berkat rohani yang melimpah yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, semakin banyak orang yang terberkati ya Tuhan Yesus oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan untuk selama-lamanya. Kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, sekali lagi shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya. Jadi, amin. Jadi kemarin, saudara-saudaraku, kita sudah melihat bagian yang kedua, yaitu tentang kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus. Kristus telah memerdekakan kita. Yang pertama, kita sudah sama-sama membahas dan mendengarkan penjelasannya. Kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat secara total. Dan yang kedua adalah kita juga telah dimerdekakan dari dosa secara totalitas juga, Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita sudah lihat bagaimana caranya Allah membebaskan kita dari dosa, yaitu pertama-tama kita lihat bahwa Kristuslah yang menjadi pribadi yang tidak berdosa, yang menjadi juru selamat kita. Amin. Ya, Kristuslah yang kudus, yang tidak mengenal dosa, ya, namun Dia harus menyelesaikan segala persoalan, kesalahan, dan keburukan serta masa lalu kita yang tidak layak, dan dengan darah-Nya yang kudus, yang suci, dan di atas kayu salib itu Yesus berkata sudah menyelesaikan segala dosa kita.
Nah, sekarang kita adalah hidup di bawah kasih karunia. Nah, saudara-saudara, kita sudah melihat bahwa kemarin salah satu contoh yang bisa kita lihat seperti apa ketika orang Israel, bangsa pilihan Tuhan itu, ketika mereka hidup di bawah hukum Taurat, ya, kita lihat di padang gurun itu, ya, orang Israel dan juga Musa, orang Israel terhadap Musa dan juga orang-orang Israel terhadap Allah, dikatakan mereka suka bertengkar, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat itu adalah bagian dari perbuatan daging yang nyata, dikatakan di Galatia pasal 5, yang di hari-hari mendatang akan kita bahas lebih detail, ya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 19 20, ya, sampai ayatnya yang ke-21. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun kita lihat sekarang, ya, perbedaan yang sangat besar. Amin. Perbedaan yang sangat besar, ruang lingkup dari hubungan kita, ya, relasi kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, sesudah Yesus Kristus menyucikan, ya, segala dosa kita, dan itu dinyatakan oleh Yesus Kristus, ya, melalui hambanya Rasul Paulus kepada kita, kepada semua bangsa lain saat ini, menjadi jalan satu-satunya untuk kita bisa memuliakan Tuhan, ya. Jadi jalan hidup kasih karunia namanya, amin. Bukan jalan hidup menurut hukum Taurat lagi, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena Paulus mengatakan bahwa kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita akan lihat lagi, ya, bagian dari Galatia pasal 5 ini, dan hubungannya dengan Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, ya. Jadi bagaimana Kristus memerdekakan kita dari dosa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saya akan membacakan, ya, Efesus pasal 2, ya, saya baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian dikatakan, Efesus pasal 2, Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi inilah keadaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sebelum kita mengenal kasih karunia Tuhan, inilah gambaran kehidupan daripada semua orang yang hidup di luar Kristus, ya. Inilah gambaran daripada kehidupan orang yang hidup di luar kasih karunia, ya. Jadi dikatakan di situ bahwa keadaannya adalah sudah mati, ya. Jadi pada dasarnya tidak ada hubungan dengan Allah sama sekali. Ya, orangnya hidup, Bapak Ibu Saudara, secara jasmani, tapi
dikatakan tidak ada ya bersentuhan dengan kehendak Allah. Apapun yang diperkatakan di dunia ini, apapun yang dilakukan di dunia ini, apapun yang diusahakan ya di dunia ini, bagaimanapun kerasnya dia berusaha, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah tetap di hadapan Allah ya, muncul dari orang yang dianggap sudah dalam keadaan mati ya, mati secara rohani karena pelanggaran dan dosa-dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nah kemudian dikatakan di situ gambaran daripada kehidupan yang ditebus oleh Kristus itu ya adalah gambaran kehidupan di mana dikatakan ya bahwa orang-orang berdosa, orang-orang yang mati secara rohani, orang-orang yang belum mengenal kasih karunia Allah itu dikatakan mengikuti jalan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak punya pilihan untuk mengikuti kehendak Allah. Kenapa? Karena dia belum mempunyai benih ya kebenaran di dalam dirinya. Dia belum menerima kasih karunia Allah, sehingga dikatakan orang-orang berdosa, orang-orang yang hidupnya di luar Kristus, orang-orang yang hidup di luar kasih karunia Allah, mereka dikatakan mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi itu saja pilihannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Sementara kita saat ini kita mempunyai pilihan untuk hidup ya, menjauhkan diri kita dari dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang hidup menaati Kristus. Amin. Kita hidup menaati kebenaran saat ini, dan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah dilepaskan dari posisi kita sebagai orang-orang berdosa. Sekarang kita adalah orang-orang benar, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, ya, karena kita dibenarkan oleh darahnya, kita dikuduskan oleh darahnya. Maka saudara-saudara, kita lihat pada masa lalu kita, benar-benar kita ini adalah orang-orang yang sangat mengalami kerugian yang besar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi entah orang menyadarinya atau tidak, jelas dikatakan di situ Efesus pasal 2, ya di ayat 3 lagi dikatakan sebenarnya Efesus pasal 2 ayat 3, sebenarnya kami dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ini bisa kita juga katakan bahwa Paulus sedang menunjuk kepada orang Israel bahwa orang Israel juga sama juga. Mereka adalah orang-orang berdosa, mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menuruti keinginan penguasa-penguasa di udara, ya, mengikuti pikiran kehendak daging, dan pada dasarnya, ya, upah dosa adalah maut. Makanya Paulus katakan di sini, pada dasarnya kami juga sama seperti yang lain. Nah, itu bisa kita lihat dari ya perjalanan hidup Paulus ketika dia belum diselamatkan. Ketika dia namanya adalah Saulus, ya kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, atas nama ketaatan kepada hukum Taurat, atas nama ketaatan kepada agama Yahudi, atas nama ketaatan kepada Elohim, Bapak Ibu Saudaraku, atas nama ketaatan dia, kebanggaan dia sebagai orang Yahudi, atas nama ketaatan dia memelihara tradisi agama Yahudi. Apa hasilnya Bapak Ibu Saudaraku? Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus atas nama ketaatan kepada hukum Taurat, atas nama ketaatan kepada agama Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, makanya Paulus katakan di situ tadi, pada dasarnya
kami juga termasuk adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ya, orang-orang yang harus menerima kebinasaan, menerima hukuman yang kekal. Karena apa? Karena dikatakan tadi tidak ada bedanya. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan tidak ada perbedaan. Ya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, dari suku mana saja, dari bangsa mana saja, tidak ada kelebihannya satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku ya, tidak ada bangsawan, tidak ada rakyat jelata di hadapan Allah, semuanya itu sama. Ya, yaitu sama-sama dikatakan kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetapi di ayatnya yang keempat, Efesus pasal 2 itu dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih karunia yang besar. Amin. Oleh karena kasih karunia yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, Efesus 2 ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita lihat di kitab Perjanjian Lama ketika bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat, saudara-saudaraku, supaya mereka lepas dari hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka, karena mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka ada ancaman, ya, di dalam hukum itu, maka mereka harus apa? Mereka harus mempersembahkan korban-korban. Ya, harus ada kurban-kurban bakaran yang harus mereka persembahkan, ya, kambing, domba, ya, sapi dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menebus kesalahan mereka. Mereka harus berbuat sesuatu supaya murka Allah reda. Ya, peredaan murka Allah dikatakan kepada mereka, karena Tuhan telah memerintahkan tanda bagi orang yang percaya pada waktu itu. Sekali lagi, pada waktu itu adalah pada waktu Perjanjian Lama. Tanda orang beriman adalah dia harus mempersembahkan korban darah. Nah, itulah sebabnya Allah tidak menerima persembahan daripada Kain, tetapi menerima persembahan daripada Habel. Karena apa? Karena Habel mempersembahkan korban domba, sedangkan Kain tidak mempersembahkan korban darah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita lihat bahwa orang-orang Israel, ya, semakin mereka mempersembahkan korban-korban korban-korban bakaran, semakin mereka mempersembahkan korban-korban darah hewan dan seterusnya itu, mereka, Bapak Ibu Saudaraku, semakin meningkat rasa bersalahnya, ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku, karena semakin jauh jangkauan daripada kelayakan mereka di hadapan Allah kalau mereka itu mengukur dari perbuatan-perbuatan baik mereka, ya. Jadi semakin mereka mempersembahkan korban-korban untuk penghapus dosa mereka, tetapi seiring dengan hal itu juga mereka merasakan bahwa mereka semakin berdosa, ya, semakin banyak mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka menyadari bahwa mereka semakin layak, ya, makin jauh dari Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang dikatakan tadi, tetapi sekarang, ya, oleh karena Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkan kepada kita. Ya, bagaimana kasih karunia Allah caranya dilimpahkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku? Kasih-Nya yang besar dilimpahkan, jadi ada pelimpahan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Pelimpahan yang sepenuhnya dikatakan ayat 5 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Itu kata kuncinya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kapan
Bapak Ibu Saudara dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama kehidupan itu adalah kehidupan Kristus yang dialami oleh Kristus sendiri. Kristuslah yang mengalaminya pertama-tama, di mana sesudah dia disalibkan, dia dikuburkan, kemudian dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi pengalaman kehidupan kebangkitan Kristus itu menjadi pengalaman kita bersama sekarang, besok, ya, dan seterusnya bulan depan, tahun depan, karena kita, saudara-saudaraku, percaya kepada kasih karunia-Nya, amin. Karena kita percaya kepada apa yang dilakukannya. Saudara-saudaraku, bukan kita percaya pada apa yang kita lakukan. Karena orang Israel telah membuktikan, ya, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita hanya bisa menjadi benar karena kita menerima kelimpahan. Ya, kelimpahan. Jadi ada pelimpahan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus melalui kematian, kebangkitan, penguburan dan kebangkitannya. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudaraku dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, ya. Jadi saudaraku, orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan saat ini untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka mereka tidak mempunyai kesempatan, ya, akan terlewatkan mereka dari kehidupan bersama dengan Kristus. Itu artinya apa? Mereka akan mengalami kebinasaan yang kekal. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah sudah memberikan jalan yang paling mudah. Itu kasih karunia Allah yang paling meringankan. Allah tidak menuntut dengan melakukan, ya, hukum Taurat. Ya, Allah tidak menuntut supaya kita sempurna. Allah tidak menuntut perbuatan-perbuatan dan usaha kerja keras kita supaya kita diselamatkan. Karena memang tidak mungkin bisa. Ya, Bapak Ibu Saudara, enggak mungkin bisa mencapai. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan lagi pula, kalau memang manusia itu bisa mencapai, ya, kehendak Allah, ya, di dalam kebaikan yang sempurna berdasarkan perbuatan-perbuatan setiap orang, nah untuk apa Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, Yesus tidak perlu menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia tidak perlu harus menebus susah-susah untuk menderita sengsara. Bapak Ibu Saudaraku, kalau memang manusia itu bisa dengan usaha dan perbuatannya, dengan amalnya, mereka dibebaskan dari dosa. Persoalannya kan masalah dosa, bukan masalah berbuat baik atau tidak, seberapa saleh atau tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, seberapa banyak yang dilakukan manusia atau tidak, masalahnya adalah upah dosa adalah maut. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa, ya, bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ya, agama-agama di dunia ini itu mereka mempunyai rumus dengan timbangan supaya mereka yakin diselamatkan, timbangan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Mereka yakin bahwa kalau lebih banyak perbuatan baik mereka akan masuk surga. Dan kalau lebih banyak perbuatan jahat mereka akan masuk api neraka kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan tidak perlu 1000 dosa untuk memasukkan manusia ke dalam hukuman yang kekal. Satu saja dosa yang belum diampuni oleh Tuhan Yesus, sekali lagi satu saja dosa yang belum diampuni oleh Tuhan Yesus, maka kebinasaanlah, upah dosa adalah maut. Tidak ada keselamatan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Kristus memerdekakan kita dari segala dosa kita, bukan dari sebagian dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Yesus Kristus di atas kayu salib itu, dia tidak memandang bahwa ke depan dia akan menghapus dosa lagi secara dicicil, ya, secara bertahap, sedikit demi sedikit, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus akan melihat lagi ketaatan manusia itu supaya syarat dosanya diampuni. Yaitu sama dengan perjanjian lama itu, Bapak Ibu Saudaraku, konsepnya. Ya,
Jadi sia-sia, percumalah Yesus mengatakan sudah selesai di atas kayu salib itu. Kalau toh juga dosa-dosa kita manusia dicicil-cicil diampuni Bapak Ibu Saudaraku berdasarkan perbuatan kita, berdasarkan permohonan kita. Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian, tidak seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Cara Yesus Kristus melakukan pekerjaannya untuk menuntaskan dosa-dosa manusia adalah satu kali dan untuk selamanya. Mari kita lihat dulu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita lihat Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10. Ibrani 10 ayat 10. Ya, jadi ini adalah kebenaran yang dinyatakan ya kepada suatu saat, pada saat Yesus Kristus datang kedua kali kepada bangsa Israel nantinya. Mereka harus mempercayai kebenaran ini. Ya, Ibrani, namanya juga Ibrani. Ibrani itu kan orang Israel. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bukan oleh persembahan seperti di masa perjanjian lama, persembahan korban domba atau persembahan apapun Bapak Ibu Saudaraku, persembahan di gereja lalu dosa-dosa kita diampuni. Bapak Ibu Saudaraku, itu konsep yang keliru. Ya, tidak ada dari pemberian kita, dari usaha kita, dari kerja keras kita, dari perbuatan kita yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah murni kasih karunia Tuhan, pemberian Allah. Dan itu dilakukan tadi dikatakan, kita telah dikuduskan, bukan belum. Telah dikuduskan berapa kali? Satu kali dan untuk selama-lamanya. Oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Jadi pusatnya adalah di dalam kekudusan Kristus. Ya, dulu kita adalah orang-orang yang berdosa dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Sekarang kita dilayakkan oleh Allah sebab kita telah menerima pencurahan darah Kristus yang telah menguduskan kita, dan itu terjadi di hadapan Allah satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudaraku, orang yang percaya yang menerima itu. Kalau dia tidak percaya, tidak akan menerima itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, namanya juga tidak percaya. Apa sih yang bisa diharapkan dari orang yang tidak percaya? Kita sudah lihat orang-orang Israel Bapak Ibu Saudaraku. Mereka ya hidup di bawah hukum Taurat dan selalu berusaha untuk bertengkar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka tidak bisa hidup mengasihi semua orang, tetapi mereka menjadi bangga sekali, menjadi sombong sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi oleh darah Kristus kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Sekarang kita adalah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan di dalam Kristus, bukan di dalam perbuatan-perbuatan kita Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita tidak bisa menjadi kudus karena perbuatan-perbuatan kita. Setiap hari kita ini melakukan kesalahan. Jadi bukannya berkurang perbuatan salah kita selama kita hidup di dunia ini, itu bertambah. Ya, siapa sih yang tidak salah setiap hari Bapak Ibu Saudaraku? Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kalau itu diakumulasikan Bapak Ibu Saudaraku, kesalahan kita itu sungguh banyak. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, syukur kepada Allah, pada Yesus Kristus Tuhan kita, sebab di dalam tubuhnya telah dipikulnya semua dosa dan kesalahan kita, supaya kita sekarang tahu bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Dimerdekakan dari segala dosa. Nah, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu Saudaraku. Ibrani pasal 10. Ya, dikatakan di situ, sebab oleh satu korban saja, bukan dua korban saja, 3 atau 4, 5 dan seterusnya. Ya, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan, yang Yesus kuduskan. Siapa yang Yesus kuduskan? Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang yang percaya kepadanya, itulah orang-orang yang dikuduskan oleh darahnya, menerima pencurahan darah Kristus yang sempurna. Itulah yang menyebabkan
dikatakan telah menyempurnakan satu kali untuk selama-lamanya yang Yesus kuduskan. Siapa yang Yesus kuduskan? Setiap orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bukan orang yang tidak percaya. Ya, kalau orang yang tidak percaya, dia tidak mendapat bagian di dalam kekudusan Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak semua orang percaya kan? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, banyak orang malah ya mengejek, ya Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang yang menolak sama seperti pada zaman Kristus. Saudaraku ya, saat ini banyak orang yang tidak mementingkan iman kepada Kristus, lebih mementingkan kepentingan daripada dunia ini. Ya, padahal Bapak Ibu Saudara, semuanya juga akan berakhir suatu saat kan? Iya, saudara-saudara. Jadi, perjuangan kita ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, haruslah perjuangan kehidupan yang kita sadari bahwa sekarang kita melakukan segala sesuatu kepada memuliakan Allah dan juga mengasihi sesama kita adalah dasarnya karena kita sudah menerima segalanya dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan motivasi yang selalu merasa kurang, terus merasa kurang, tidak pernah mengucap syukur. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan hidup yang didasarkan pada pengenalan akan kasih karunia Allah. Itu adalah orang yang diterpa oleh pikiran yang hidup di bawah hukum Taurat, yang merasa tidak pernah puas dalam hidupnya karena dia bergantung pada perbuatan-perbuatannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus kita sudah menerima kepuasan hidup. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita percaya, ya kalau nggak percaya memang ya susah juga ya. Orang yang tidak percaya tidak akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Karena itulah jalan Tuhan saat ini untuk mengaruniakan segala berkat dan kebaikannya kepada manusia. Jadi bersyukurlah saudara dan saya sudah berada di posisi orang-orang yang telah mengenal kasih karunia Allah. Karena ini adalah jalan hidup yang paling dahsyat menurut saya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sangat bersyukur ya Tuhan memberikan kesempatan bagi saya dalam hidup saya hidup mengenal kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus. Amin. Sehingga kita tahu jalan hidup kita ini sangat berharga dan kita tahu bahwa bagaimana kita memuliakan Tuhan Yesus dan kita tahu bagaimana kita mengasihi orang lain. Karena itulah menurut saya, dan bukan menurut saya, menurut firman Tuhan, itulah tujuan hidup yang paling bernilai ya Bapak Ibu Saudaraku, sebagai kenang-kenangan yang akan kita kenang di penghujung daripada kehidupan kita ya suatu saat, sepanjang dan sejauh selama diberikan Tuhan lagi kepada kita ya panjang umur dan kesehatan Bapak Ibu Saudaraku, kita membangun hubungan dengan Kristus yang penuh kasih ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan keakraban dan dengan pergaulan dengan Kristus Tuhan kita, karena kita tahu kebaikannya sempurna dalam hidup kita. Amin. Meskipun Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi tentunya ya tidak akan bisa kita katakan bahwa kita akan lepas dari masalah-masalah di dalam kehidupan kita ini. Kita akan terus berhadapan dengan berbagai masalah. Tetapi motivasi yang terbesar kita adalah bahwa kita begitu dikasihi Tuhan Yesus dan Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi tanpa pertolongan darinya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena kasih karunia Tuhan Yesus berkata, kasih karunia aku cukup bagimu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat satu bagian lagi di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Jadi bagaimana Kristus memerdekakan kita dari dosa. Kemarin kita sudah melihat bahwa kita dimerdekakan dari seluruh hukum Taurat. Sekarang bagaimana Kristus memerdekakan kita dari seluruh dosa kita, seluruh kesalahan kita. Ya Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Roma pasal 6, saya akan membaca untuk kita, dikatakan demikian. Roma pasal 6. Ya, Roma pasal 6, saya akan membaca di ayatnya yang ke-10. Ya, ayat 10 langsung kita ke ayat 10 saja, Bapak Ibu Saudaraku.
Dikatakan di situ sebab kematian Yesus Kristus sebagai manusia, bukan sebagai Allah, dia tidak bisa mati sebagai Allah, sebagai manusia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, kehidupan yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kematian Yesus Kristus itu dikatakan, kematiannya menyebabkan pengampunan akan segala dosa kita 1 kali untuk selama-lamanya. Dia tidak akan datang nanti untuk mengampuni dosa kita lagi. Itu sudah selesai di atas kayu salib. Ya, sekarang kita merasakan damai sejahteranya. Amin. Sekarang kita menyadari kebaikan Tuhan yang sempurna itu, yang mendorong kita untuk setiap saat mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Yesus memerdekakan kita, bukan dari sebagian dosa kita, tapi 1 kali untuk selama-lamanya, totally, ya. Ya, jadi secara total, ini adalah kasih karunia, itu adalah pengampunan secara total. Bapak Ibu Saudaraku, bukan pengampunan secara bertahap demi tahap, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi kalau pengampunan bertahap demi tahap, terus bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Kalau ada dosa kita yang belum diampuni Tuhan, lalu kita meninggalkan dunia ini, itu bagaimana? Ya, saudara-saudaraku, apakah kita akan berdoa lagi untuk orang mati? Ya, supaya dosa-dosanya diampuni. Seperti yang diyakini oleh orang-orang lain, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mereka mendoakan orang mati supaya dosa-dosanya diampuni. Itu bagaimana caranya? Saudaraku, itu kepercayaan yang ekstrim namanya itu. Ya, sangat ekstrim itu Bapak Ibu Saudaraku. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, semasa hidup inilah kita menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kabar baik ini adalah kabar baik yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Supaya apa? Supaya saudara-saudaraku keyakinan akan kasih Kristus itu bisa sepenuhnya dialami oleh setiap orang yang mengaku percaya pada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, tidak tanggung-tanggung kepercayaan itu kepada Yesus Kristus harus tuntas. Seperti dikatakan tadi, bahwa kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali, bukan berkali-kali. 1 kali dan untuk selama-lamanya. Karena memang itulah yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itulah yang kita syukuri Bapak Ibu Saudaraku. Itulah kasih yang sempurna. Itulah yang mengikat hubungan kita dengan Allah, dengan Yesus Kristus. Itulah yang mengkualifikasi darahnya yang kudus, itulah ya yang menghargai Bapak Ibu Saudaraku hubungan kita. Tanpa darah Kristus, tanpa mempercayai penumpahan darah Kristus di atas kayu salib, tidak ada manusia bisa berhubungan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak berhubungan dengan mimpi-mimpi. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak berhubungan dengan tahyul-tahyul. Tidak bisa berhubungan dengan Allah, dengan segala ritual-ritual ya yang dibuat oleh manusia Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu adalah model dari masa-masa perjanjian lama ketika bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudaraku di bawah kasih karunia Allah, ya kita menerima ya ketulusan, kita menerima kesungguhan, dan kita menerima kerelaan Allah yang sepenuhnya mengasihi kita. Dia nyatakan bahwa kita sangat dikasihi meskipun kita adalah orang-orang melihat daripada kehidupan kita di masa yang lalu. Seperti Paulus katakan, sebenarnya kita nggak layak menerima keselamatan itu, bukan? Ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak layak kita menerima keselamatan. Tidak mungkin kita bisa hidup bersama-sama dengan Kristus, sebab Kristus adalah Maha Kudus. Lalu kita adalah orang berdosa. Bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu Saudaraku, karena gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Nah, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kita menerima terang kebenaran, ya, sehingga saudara-saudaraku, terang Kristus, terang kehidupan Kristus, terang kebenarannya,
kasih karunia-Nya menerangi hidup kita. Kita melihat jalan kehidupan ini bukan meraba-raba lagi. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak hidup dalam kegelapan, tapi kita hidup di dalam terang Kristus. Amin. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kita tidak bertanya-tanya apa yang harus kulakukan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita sudah tahu bahwa dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah misi yang terbesar bagi setiap orang, kelompok orang percaya ya, yang mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Allah saat ini sebagai rasa syukur kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita dan yang memberkati hidup kita dan yang menyertai hidup kita sesuai dengan janjinya satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudara-saudaraku, ya mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan kita, sebab Dia sudah memerdekakan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan itu adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita yang pernah kita alami. Dan itu tidak akan mungkin bisa kita peroleh dari usaha kita sendiri. Dan tidak mungkin juga kita bisa terima itu dari orang lain. Dan tidak mungkin juga orang lain melakukan itu bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hanya Yesus yang melakukannya untuk kita. Amin. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kesetiaan hidup ya kepada Kristus ini sangat penting, sangat signifikan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, sangat urgent. Ya, sangat mendesak untuk kita terus fokus, untuk senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Dia, di dalam Yesus kita telah memperoleh bagian bersama, mengambil bagian hidup bersama yang dilimpahkan kepada kita. Karena kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa banyak orang ya di luar sana menantikan kesaksian kita tentang kasih Kristus ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, jadilah kita menjadi orang-orang yang terus setia kepada firman-Nya, supaya kita juga bisa berbagi, sharing, karena kasih itu adalah berbagi, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi tidak berhenti hanya sampai pada kita saja, tetapi kepada semua saudara-saudara kita sampaikan, karena ini adalah ya kehidupan yang sempurna, yang menyatukan kita untuk selama-lamanya, karena tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersaudara di dunia ini, dan kita juga bersaudara di dalam Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, sampai kita hidup bersama dengan Dia ya, di dalam surga kelak. Saudara-saudaraku, kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, karena darah Kristus telah mengikat hidup kita, mempersatukan kita dengan hidup kebangkitannya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya kira itu sangat luar biasa ya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus bersyukur kepadanya. Kita terus dengan sukacita membagikan kebenaran ini, dan kita datang terus kepada kebenaran pengetahuan hikmat surgawi, supaya kita dimampukan untuk mengasihi semua orang sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Allah kami. Sungguh luar biasa ya Tuhan kebaikan-Mu kepada kami. Engkau memperlihatkan dengan terang benderang ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Ya, Engkau memperlihatkan terang-Mu supaya kami mendapat bagian di dalam terang Kristus, dalam kehidupan yang kekal yang telah Engkau karuniakan, Engkau limpahkan bagi kami. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus adalah hidup yang paling bernilai, adalah hidup yang paling disyukuri, dan hidup yang paling bermartabat. Selama kami di dunia ini ya Tuhan, kami tidak akan mau kendor lagi. Kami akan selalu bersemangat untuk mendengarkan setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu, karena begitu banyak hal yang Engkau inginkan juga
supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang dengan penuh rela hati dan penuh sukacita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan dan berikan damai sejahtera, dan juga Tuhan limpahkan segala rezeki di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga yang berjuang, yang membesarkan anak-anak mereka semuanya. Tuhan senantiasa mengarahkan dengan hikmat-Mu supaya selalu sukacita dan damai sejahtera yang dialami oleh setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan aktivitas pekerjaan kami hari ini. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan membimbing kami dengan hikmat surgawi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, saudaraku. Amin. Terima kasih. Tetap doakan. Ya, amin. Ya, jangan lupa nanti mohon dalam doa syafaat ada saudara kita, ya, Bapak Lase, Bapak Janah Lase. Mohon dibawa di dalam doa untuk pemulihan beliau yang sedang mengikuti Pak Janah Lase. Ya, mengikuti dari live streaming Facebook. Ya, kita percaya Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan untuk beliau. Ya, kita doakan ya Bu ya. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Shalom semuanya. Salam kudus. Amin. Kita jumpa lagi besok pagi. Amin.